Keller. Beliau terkenal sebagai seorang yang mewakili kaum disabilitas, khususnya tunanetra dan tunarungu di zamannya. Perjuangan seorang Helen Keller berawal sangat dini. Beliau yang awalnya sebenarnya dapat mendengar dan melihat, kehilangan kedua indera tersebut karena terjangkit penyakit yang pada waktu itu disebut demam scarlet atau rubella. Saat itu terjadi, Helen baru berusia 19 bulan. Karena kondisinya tersebut, sang ibunda mengusahakan pendidikan Helen dengan menghubungi sekolah tunanetra Perkins School for the Blind. Sang direktur merujuknya pada Anne Sullivan, seorang guru yang juga pernah bersekolah di sana. Anne mengajarkan Helen cara mengeja dengan jari tangannya di tahun 1888. Merupakan suatu tantangan tersendiri bagi seorang pengajar seperti Anne, karena beliau harus mengajar seorang anak dengan kondisi buta sekaligus tuli. Titik terang perjuangan Anne Sullivan dalam mengajarkan Helen bahasa adalah saat beliau akhirnya mampu mengajarkan kata air atau water yang dieja W-A-T-E-R yang terjadi saat Anne memompahkan air ke tangan Helen Buddha. Mulai saat itu, dengan metode yang beliau temukan bersama Helen, Anne berhasil mengajarkan 30 kata baru setiap harinya. Berkat ketelatenan Anne Sullivan, Helen tidak hanya mampu membaca dengan jari atau dikenal dengan finger spelling di usia 10 tahun, Helen juga mampu mengetik dalam huruf Braille di usia 12 tahun. Helen Keller pun mampu melanjutkan pendidikannya hingga berhasil lulus meraih gelar Bachelor of Art dengan predikat magna cum laude saat ia berusia 24 tahun. Beliau juga merupakan orang buta dan tuli pertama yang unggul membaca dan mendengar orang dengan tangannya di tahun 1904. Semasanya berkuliah, Helen sudah mulai menulis, dan pada tahun 1902, beliau menerbitkan buku autobiografinya yang berjudul Story of My Life. Kemudian berlanjut pada buku berjudul The World I Live In yang terbit pada tahun 1908. Di tahun 1913, Helen menerbitkan sebuah buku seri yang berjudul Socialism Out of the Dark. Di era 30-an, 40-an hingga 50-an, Helen telah berkeliling ke 39 negara untuk memberikan pidato motivasi kepada masyarakat dengan kondisi tunarungu. Boleh dibilang, Helen adalah seorang influencer untuk kaum buta dan tuli di zamannya. Beliau mendobrak stigma yang ada dengan meyakini dan meyakinkan orang lain bahwa seseorang dengan keterbatasan bisa hidup seperti orang pada umumnya. Live life to the fullest. Di akhir tahun 1950-an, awal 1960, kisah Helen yang mengagumkan menjadi inspirasi cerita dalam berbagai acara TV hingga pertunjukan Broadway dengan judul Miracle Worker. Berkat itu, jejaring sosial Helen semakin luas hingga beliau terkenal di kalangan tokoh-tokoh terkemuka di zaman itu, seperti Charlie Chaplin, Mark Twain, Alexander Graham Bell, dan tokoh besar lainnya. Perjalanan hidup Helen sebagai orang dengan disabilitas dalam mendapatkan dukungan serta sorotan seperti itu tidaklah mudah, terutama ketika pendamping setia sekaligus guru kesayangannya, Anne Sullivan, meninggal dunia di tahun 1936. Meskipun begitu, Helen tetap meneruskan perjuangannya berkeliling dunia sebagai aktivis buta tuli bersama Polly Thompson, yang kemudian meninggal dunia pada tahun 1960. Kegiatan aktivis Helen terhenti karena beliau mengalami rangkaian serangan stroke di tahun 1961. Namun demikian, beliau tetap terlibat dalam pengumpulan dana bagi kaum tunanetra melalui American Foundation for the Blind. Pada bulan September 1964,
Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson memberikan Helen penghargaan Presidential Medal of Freedom. Tak hanya itu, Helen Keller juga mendapatkan penghargaan National Women's Hall of Fame pada tahun 1965. Perjuangan Helen melawan penyakitnya berakhir di tahun 1968. Helen Keller menghembuskan nafas terakhirnya di usia 87 tahun di dalam tidurnya. Beliau kemudian dikebumikan bersama Anne Sullivan dan Polly Thompson. Apakah sepeninggalan Helen Keller perjuangan beliau terhenti? Tentu saja tidak. Helen Keller International, organisasi nirlaba yang didirikan oleh Helen sejak tahun 1915, dengan bangga meneruskan perjuangannya sebagai seseorang yang peduli terhadap masyarakat dengan disabilitas dan yang mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, demikian runutan singkat perjuangan seorang Helen Keller yang penuh warna dan tantangan. Semoga video ini menjadi sumber inspirasi buat siapa saja yang menonton. Bagikan dan sebarkan video ini ya, agar teman-teman lainnya bisa terinspirasi dari perjuangan Helen Keller, seseorang dengan keterbatasan yang dapat melampaui batasnya. Subscribe juga akun Lingkaran Belajar dan nantikan video-video selanjutnya yang mengangkat cerita tokoh nasional hingga tokoh dunia, serta cerita-cerita seru dan bernilai.